Selamat pagi pemirsa, krisis ekonomi yang menghantam kelas menengah kini nyata terjadi, di mana dalam 5 tahun terakhir jumlah kelas menengah Indonesia turun hampir 10 juta orang. Penurunan ini bukan karena mereka naik kelas, tetapi karena banyak yang jatuh ke kelas rentan miskin. Kalau tidak segera ada solusi, mereka terancam semakin terpuruk. Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang harus segera menangani masalah ini dengan menyusun kebijakan ekonomi yang menyentuh kelompok menengah. Sebab tanpa langkah tepat, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit tercapai. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 14 Oktober 2024 dengan tema Jangan Lengah Urus Kelas Menengah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal kelas menengah, tetapi sebelum kita bicarakan ini, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, headline Media Indonesia untuk hari ini, serangan ke UNIFIL tidak bisa ditoleransi. Ini maksudnya pasukan perdamaian di Lebanon ya? Iya, pasukan sementara ya, pasukan sementara PBB di Lebanon, United Nations Interim Forces in Lebanon, yang beranggotakan sekarang itu ada 34 negara yang berkontribusi terhadap itu. Salah satunya Indonesia? Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia paling aktif. Ini UNIFIL ini kan dibentuk tahun 1978. Dan sampai sekarang masih terjadi, yang bertugas untuk mengawasi proses-proses perdamaian di Lebanon, kemudian membantu pasukan Lebanon, tentara Lebanon. Tetapi persoalannya Israel ini yang selalu keras kepala, yang tidak pernah mengabaikan seruan dari PBB, tidak pernah mengabaikan berbagai macam seruan internasional, tetapi yang terjadi malah justru melakukan serangan-serangan secara membabi buta, termasuk menyerang pasukan PBB, yang ini jelas-jelas melanggar konvensi internasional. Maka Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut bahwa ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Ini adalah sebuah langkah yang sengaja, dan karena itu patut untuk dikutuk, kata Macron. Begitu juga Perdana Menteri Italia, kemudian dari Spanyol, Yunani, yang semuanya itu menyatakan keprihatinan yang luar biasa. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah menelpon dari Tel Aviv, Netanyahu, meminta agar segera menghentikan berbagai serangan ini karena ini akan memperburuk keadaan. Kita harap ini segera bisa terjadi ya, maksudnya ada kejelasan di dalam konflik ini. Karena ada 2 anggota TNI yang terluka, yang terkena, yang karena sedang mengawasi dari atas menara begitu, jatuh. Nah kemudian terkena ada serangan, ledakan, ya akhirnya jatuh ya, terluka meskipun tidak serius, tetapi ini sebuah semacam kayak teror, dan ini justru Israel meminta agar UNIFIL mengungsi dari Lebanon gitu. Karena katanya ada menurut berita ini, Netanyahu mengatakan sudah saatnya bagi Anda ini adalah Sekjen PBB Guterres, menarik UNIFIL dari benteng pertahanan Hizbullah dan dari daerah pertempuran. Dianggap sebagai bentengnya Hizbullah. Nah ini kan yang PBB mana, yang negara meneror mana, itu tidak jelas lagi gitu. Baik, kita harap kemudian nanti Israel bisa menanggapi dengan baik ya, jangan kemudian hanya membela dirinya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2 pemirsa. Di halaman dalam harian Anda terkait dengan pilkada ini ya Mas Kohar ya. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu harus kian tegas. Katanya sih mau tegas ya, tapi bagaimana nih Mas Kohar? Ya ini kan lagi-lagi soal keterlibatan ASN ya, keterlibatan ASN yang masih sangat kental, terutama di beberapa daerah-daerah yang memang di situ ada keterlibatan beberapa sosok incumbent misalnya, yang pernah menjabat, yang sekarang sedang menuju kepada
pilkada berikutnya atau periode berikutnya atau dia naik menjadi calon gubernur misalnya. Nah, dia ikut memakai, katakanlah begitu, diduga ikut memakai di beberapa tempat lah ASN untuk menjadi ya salah satu tim sukses gitu. Nah, dan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata terjadi, tetapi sampai sekarang belum ada tindakan yang tegas. Di mana Bawaslu dalam hal ini? Maka di seruan di beberapa kelompok ini harusnya dibikin semacam sanksi yang berkorelasi terhadap elektoral. Sanksi elektoral. Jadi begitu dia diberikan sanksi, maka ada potensi elektoralitasnya itu menjadi turun. Nah, kalau seperti itu nanti akan ya jerah. Kandidat tidak akan mau lagi bermain-main, tidak akan lagi mau memanfaatkan ASN. Kalau tidak dengan cara seperti itu akan terus berulang. Pasal bisu aja ya? Iya, pasal bisu. Apalagi Bawaslu-nya juga sekadar teriak-teriak saja. Dan akhirnya kemudian tidak memberikan tindakan yang tegas, tindakan yang hanya sanksi-sanksi administratif yang itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap elektoral. Kalau begitu kita tunggu ya langkah yang lebih tegas dari Bawaslu, karena ya jangan sampai nanti kemudian ada anak-anak muda yang mengatakan jangan gabut lah, jangan gaji buta begitu. Iya betul. Jadi yang paling penting ya dengan tegas lakukan penegakan hukum setegas-tegasnya dan kalau perlu adalah sanksi elektoral. Baik. Kita tunggu ketegasan yang lebih tegas dari Bawaslu. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, masih dari halaman 2. Jelang pelantikan Prabowo sambangi Jokowi. Ini kenapa diperhatikan khusus ini dalam berita ini, Mas Kor? Ya, kan hari Minggu nanti. Ini adalah pelantikan ya. Tanggal 20 ya? Tanggal 20. Sudah hari Minggu ya, ini hari Senin nih. Ya, pergantian nanti dan kita hanya menghitung hari, 6 hari lagi, 7 hari lagi. Kita akan menyaksikan sumpah dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih yang akan menakodai Indonesia 5 tahun ke depan. Ini adalah sebuah proses yang sebetulnya adalah proses biasa, tetapi akan menjadi luar biasa karena ini adalah presiden yang bukan incumbent. Ini adalah presiden baru yang betul-betul baru setelah 2 periode sebelumnya Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo, Presiden Jokowi. Nah, kenapa Pak Prabowo sampai mengunjungi Pak Jokowi? Tentu saja ini adalah supaya nanti proses pelaksanaan pelantikan ini berjalan secara lancar, berjalan secara smooth. Apalagi banyak sekali isu kan menjelang pelantikan. Misalnya ada isu bahwa katanya Pak Jokowi tidak akan tidak bisa menghadiri pelantikan yang kemudian dia dibantah oleh Pratikno Sesnek bahwa Presiden firm akan hadir. Beberapa kandidat presiden juga menyatakan kesediaan untuk hadir apabila diundang. Apakah itu Ganjar Pranowo, begitu juga dengan Anies Baswedan, dua-duanya juga siap untuk menghadiri pelantikan dan ini adalah sebuah pertunjukan yang bagus apabila semua bisa menghadiri proses pelantikan ini, termasuk Presiden Jokowi. Ini menjadi menarik karena gambarnya sedang kita tayangkan ya Mas Kor. Mengunjungi Presiden Jokowi di Solo rupanya. Iya, betul. Bukan di Jakarta ya. Nah, Solo kan tempat di mana nanti Presiden Jokowi saat ini akan pulang kan katanya begitu. Akan tidur katanya. Yang dikatakan Pak Jokowi begitu loh. Nanti saya akan pulang ke Solo, saya akan tidur. Baik, kita harapkan bisa kemudian para presiden atau mantan presiden juga sama-sama hadir untuk memperlihatkan bagaimana bangsa Indonesia bersatu walaupun sempat ada perbedaan politik. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke editorial. Pada pagi ini diberi judul pada hari ini, jangan lengah urus kelas menengah. Ada teman yang mengatakan begini, Mas Kohar, kalian ini, maksudnya saya, media, Mas Kohar, kok terlalu meributkan kelas menengah. Kenapa? Kan kelas menengah itu namanya saja kelas menengah, sebenarnya bisa bertahan hidup. Yang harus diperhatikan tuh kelas bawah katanya. Kelas menengah itu punya uang cukup loh. Terus saya bilang, loh kita makin susah loh kelas menengah. Iya, tapi
itu kan tetap masih bisa bertahan. Kenapa editorial pada hari ini menyoroti ini, Mas? Ya begini, karena kita ini kan ingin bangkit dari keterpurukan akibat COVID ya, pandemi, long COVID, yang dampaknya sangat panjang. Nah, salah satu daya ungkit yang paling penting dalam proses kebangkitan ekonomi itu adalah kelas menengah. Karena kelas menengah lah yang menjadi pendorong utama daya beli masyarakat. Selama perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi, maka pada titik itu kita akan selalu tergantung pada yang namanya daya beli. Nah, ketika kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi ini daya belinya merosot, ya otomatis akan sulit bagi kita untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ada yang mengatakan bukankah yang paling penting kelas bawah karena jumlahnya paling banyak, katanya begitu. Tapi kan mereka spendingnya, belanjanya kan tidak sebanyak kelas menengah. Walaupun jumlah manusianya lebih banyak. Jumlah manusia lebih banyak, tetapi kan spending mereka terbatas. Dibandingkan kelas bawah, menengah ini. Betul. Okay. Karena kan kelas menengah itu yang membeli properti kelas menengah, yang membeli otomotif atau mobil juga kelas menengah. Sehingga nilai uangnya lebih besar, lebih banyak. Nah, jumlah mereka itu kan semakin berkurang. Sebelum COVID 57,3 juta, lalu sekarang 5 tahun kemudian itu tinggal 47,8 juta. 10 jutaan berkurang. Hampir 10 juta berkurang. Itu sesuatu angka yang tidak main-main. Dan tidak bisa ini diatasi hanya dengan menghibur diri gitu. Tidak bisa pula diatasi dengan mengatakan ya ada juga kok kelas yang rentan lalu kemudian naik jadi kelas menengah di tempat yang lain, ya ada, tetapi totally jumlahnya persentasenya kan tidak berkurang. Signifikan. Tidak signifikan, jadi 21% berkurang menjadi 17%. Itu akan bisa menjadi bencana di kemudian hari. Nah, itu kan kita kan sekarang aja kita sedang gelisah tentang middle income trap. Apalagi kalau nanti middle-nya ini, kelas menengah ini justru semakin berkurang, maka akan terjadi double jebakan kita. Kita masalahnya begini, Mas War, kembali lagi mungkin karena ada pemikiran di pemerintah bahwa yang namanya kelas menengah masih tetap lebih banyak punya uang daripada kelas bawah, ya sudah nanti-nanti saja dipikirkannya. Lalu pertanyaannya adalah, kalau begitu yang mengurusi kelas menengah siapa lagi, begitu kan? Kita akan bahas itu, Mas War. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 14 Oktober 2024. Jangan lengah, urus kelas menengah. Jangan lengah, urus kelas menengah. Terpuruknya ketahanan ekonomi kelas menengah bukan sekadar rumor atau prediksi. Krisis yang menimpa kelompok yang disebut sebagai penopang sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional tersebut sudah nyata-nyata terjadi. Sayangnya, selama 5 tahun terakhir ini luput dari antisipasi pemerintah. Keterpurukan itu tergambar dari menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kelas menengah pada 2019 masih sebanyak 57,33 juta jiwa atau 21,45% dari total jumlah penduduk Indonesia. Namun tahun ini jumlah itu anjlok hampir 10 juta menjadi tinggal 47,85 juta atau hanya 17,13% dari total jumlah penduduk. Berkurangnya kelompok kelas menengah ini bukan karena mereka semakin sejahtera dan melompat ke kelas di atasnya. Justru sebaliknya, kondisi mereka semakin susah dan turun ke level calon kelas menengah, bahkan ke kelas rentan miskin. Sebentar lagi, apabila tidak ada strategi jitu mengungkit ekonomi kelas menengah, maka tinggal menunggu waktu saja bagi mereka untuk benar-benar turun menjadi kelompok masyarakat miskin. Sejatinya inilah salah satu pekerjaan rumah paling berat dan paling ditunggu penyelesaiannya dari pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang kurang lebih seminggu lagi bakal dilantik. Apalagi kalau pemerintahan baru betul-betul serius mengupayakan mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti yang terus mereka janjikan selama ini. Titik krusialnya ialah terus melemahnya daya beli masyarakat.
Apesnya, kebanyakan kebijakan pemerintah saat ini justru tidak mendukung peningkatan daya beli tersebut. Mungkinkah target pertumbuhan tinggi bisa dicapai jika kelas menengah yang selalu berkontribusi besar terhadap konsumsi ekonomi domestik dibiarkan terus terjerembab daya beli mereka tanpa solusi yang mujarab? Sekali lagi, tanpa bermaksud menyepelekan persoalan-persoalan lain, pemerintah mendatang harus segera menyiapkan kebijakan yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah daya beli ini. Utamanya, tentu saja, daya beli masyarakat kelas menengah. Merekalah kelompok yang kerap tak tersentuh kebijakan populis pemerintah di sektor ekonomi. Pemerintah menjangkau kelompok masyarakat miskin dengan kebijakan pemberian berbagai subsidi dan bantuan sosial atau bansos. Lalu, untuk kelompok masyarakat kelas atas dan menengah atas diberikan bermacam insentif pajak, bahkan sesekali diberikan pula pengampunan pajak atau tax amnesty. Sementara itu, kelas menengah nyaris tak dapat apa-apa. Mereka seakan dibiarkan bertarung sendiri melawan dua musuh yang sulit dikalahkan, yakni naiknya harga-harga kebutuhan primer maupun sekunder di satu sisi dan stagnasi bahkan turunnya pendapatan di sisi yang lain. Pukulan beruntun dari dua musuh itu yang pada akhirnya menyebabkan ketahanan kelas menengah terguncang. Pembiaran semacam itu di masa pemerintahan Prabowo Gibran tak boleh diteruskan. Sudah saatnya rezim ekonomi yang tidak berpihak pada kelas menengah dihentikan. Dalam struktur makroekonomi, kelas menengah punya peran teramat strategis. Penguatan kelas menengah sesungguhnya merupakan fondasi memperkuat daya tahan terhadap krisis ekonomi. Saat ini, dengan jumlah kelas menengah yang semakin menurun, itu tidak hanya mengindikasikan adanya permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperburuk ketahanan ekonomi nasional. Di saat yang sama, ketimpangan juga akan kian melebar ketika keterpurukan kelas menengah tidak segera diatasi. Karena itu, isu ini harus menjadi concern utama pemerintahan Prabowo Gibran, khususnya tim ekonomi pada kabinet mendatang. Masalah sudah terpetakan dengan jelas lewat sejumlah data-data yang disajikan, baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Yang dinanti ialah kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah itu sekaligus eksekusinya. Pemerintah tidak boleh menunda dan menganggap remeh keguncangan kelas menengah hari-hari ini. Sejarah bangsa ini pernah mencatat kelas menengah yang terguncang hebat akibat krisis ekonomi pada 1998 lalu bisa memicu gejolak hebat tidak hanya di sektor ekonomi tapi juga politik. Kita tidak ingin hal seperti itu kembali terjadi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Kohar, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto. Mas Teguh, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Ya, Mas Teguh, ini sinyalemen kelas menengah makin mantap, makan tabungan itu terkonfirmasi ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada bankir yang mengkonfirmasi bahwa simpanannya di banknya, simpanan masyarakat kelas menengah itu berkurang dari nominalnya, ada malah sampai disebut sekian juta menjadi sekian juta. Pertanyaannya Mas Teguh, kalau kita melihat sektor-sektor ekonomi yang selama ini mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, apakah kelas menengah itu akan bisa tertangani atau memang pemerintah, terutama pemerintahan Prabowo mendatang, itu harus menangani khusus kelas menengah ini, Mas Teguh? Ya, terima kasih Bang Leo. Isu kelas menengah ini memang isu yang sangat menarik ya. Saya sendiri sudah menginginkan ini di tahun 2020 bahwa ke depan itu di tahun 2020 ya, 4 tahun, 5 tahun yang lalu itu sudah mengingatkan bahwa fokus pembangunan di Indonesia ini ke depan itu adalah isu kelas menengah. Ini adalah kelas yang akan menjadi driver masa depan Indonesia. Tapi kan biasalah, selalu kita fokusnya selalu kalau antisipasinya kan kita selalu di belakang ya. Nah, kalau melihat dari struktur perekonomian kita saat ini nggak akan banyak menolong atau memberikan kesempatan kepada kelas menengah untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Karena yang berkembang adalah sektor-sektor yang
capital intensif. Artinya itu benar-benar yang memang yang bisa bekerja di situ adalah kelompok masyarakat yang upper class lah, bukan yang kelompok menengah. Sehingga menurut saya pemerintah ke depan yang ini fokusnya harus ada spesifik fokus program kerja untuk kelas menengah gitu loh. Karena yang selama ini kan kalau pemerintahan sebelumnya kan fokusnya untuk kelompok miskin dan rentan. Ya itu penting, tetapi pemerintah harus ada khusus spesifik program-program yang ditujukan untuk kelas menengah. Kalau tidak, tadi yang dikhawatirkan Bang Leo bahwa kelas menengah kalau semakin menurun itu nanti yang terjadi hanya ada kelas atas sama kelas bawah gitu. Yang di tengah nggak ada, ketimbangan akan semakin naik dan itu bisa menjadi driver perubahan sosial. Kalau perubahan sosialnya kalau negatif kan ini yang harus kita khawatirkan gitu. Mas Teguh, kalau kita dengar sinyalemen lah ya, bahwa pemerintahan Prabowo Gibran yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, ada beberapa key points yang akan dilakukan. Yang pertama akan mencetak sawah baru yang kita dengar di Merauke, itu ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 2 juta hektar untuk menghilangkan kewajiban atau keharusan mengimpor beras untuk tahun depan katanya begitu. Lalu yang kedua, kita juga sudah dengar akan membangun rumah, ditargetkan 3 juta rumah per tahun selama 5 tahun pemerintahan, sekitar 15 juta. Lalu kita juga dengar hilirisasi akan ditingkatkan lagi untuk kesekian komoditas yang lain. Beberapa program besar ini, apakah akan bisa membantu kelas menengah atau masih tetap tidak bisa membantu, Mas Teguh? Terima kasih Bang Leo. Isu mengenai pertumbuhan 8% ini kan selalu menjadi selalu jadi janji dan ini ya. Tetapi kita juga harus hati-hati ya. Apakah ini memang sebuah janji yang realistis ataukah memang sebuah harapan gitu loh. Tetapi kan walaupun janjinya 8% kan APBN hanya mematok 5,2% kan. Sebenarnya itu mungkin yang realistis ada sekitar 5,2%. Mengenai tadi pembukaan pertanian di Merauke, terus hilirisasi dan juga rumah itu mungkin untuk yang rumah bisa membantu kelompok masyarakat kelas menengah, tetapi untuk hilirisasi dan juga pembukaan sawah menurut saya nggak banyak membantu pekerjaan kelas menengah, karena yang pertama kelas menengah yang terbanyak itu kan adanya di Jawa, sedangkan kegiatan-kegiatan yang tadi itu Merauke ada di Indonesia Timur, hilirisasi pastinya nggak di Jawa kan. Nah ini menurut saya yang rumah ini bisa sedikit membantu lah, meringankan beban dari kelompok kelas menengah, karena salah satu pengeluaran terbesar dari kelompok kelas menengah adalah di perumahan gitu. Sehingga menurut saya perlu ada program-program khusus lagi untuk bagaimana mendorong kelas menengah ini berkembang. Salah satunya ya kalau misalnya rumah itu menolong, tetapi mungkin salah satunya adalah agar kelas menengah ini tidak terbebani adalah pajak PPN. Ini kenaikannya sebaiknya jangan tahun depan lah, ini biar bernafas dulu lah kelas menengah ini, sehingga kalau bisa ditunda dulu sehingga kelas menengah ini bisa bernafas. Untuk konsumsinya ya, kalau konsumsinya kelas menengah bisa lebih tinggi karena pajaknya ditunjang, kan ini juga akan menggerakkan ekonomi. Ini yang perlu kita dorong. Yang berikutnya adalah bagaimana kita memberikan perlindungan kepada kelas menengah ya, perlindungan sosial. Selama ini kan perlindungan sosial banyak diberikan di kelompok menengah bawah ya, dan kelompok rentan gitu. Sedangkan kelompok kelas menengah ini nggak perlu diberikan, tetapi ada ruang misalnya kalau kelas menengah ini kena PHK, mereka otomatis bisa mendapatkan atau bisa mengajukan diri untuk mendapatkan bansos dalam kurun waktu misalnya 3 bulan gitu. Sehingga dia tidak langsung jatuh miskin gitu. Semacam tunjangan sosial atau social welfare di negara-negara maju begitu ya Mas Teguh? Iya, tapi jangka waktunya jangan panjang-panjang kayak yang di bawah, tetapi ada buffer ya, sehingga orang itu tidak kaget, karena PHK ini kan marah ya, dan yang kena PHK ini kan rata-rata kelompok yang menengah tapi agak di bawah gitu. Mas Teguh lebih efektif membantu kelas menengah menghilangkan beban-beban mereka seperti tadi PPN yang sudah Anda sebutkan, atau menciptakan pekerjaan untuk kelas menengah, Mas? Oh, ini dua-duanya, tapi untuk masa sekarang ini yang diperlukan adalah mereka ini dikasih buffer dulu gitu loh, sehingga kehidupannya ini nggak rentan. Setelah itu maka pekerjaannya ini harus pekerjaannya ini harus diciptakan pekerjaan yang layak ya dan formal. Baik. Artinya kan kita nggak bisa menciptain dulu gitu. Kalau dia PHK megap kan harus dibantu dulu. Iya. Artinya harus memang harus ada dulu strategi ya.
harus ada strategi yang komprehensif. Dan saya rasa kelas menengah ini harus menjadi fokus pemerintahan ke depan. Oke, pemikiran yang sangat spesifik. Terima kasih Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Teguh. Selamat pagi, terima kasih Bang Leo. Ya, Mas Koar, pertanyaannya adalah apakah memang masalah di kelas menengah ini akan diakui oleh pemerintahan baru nanti? Karena kalau tidak diakui, ya nanti penanganannya akan sama seperti yang sekarang. Ya, kita harus mau tidak mau itu harus terbuka lah, harus jujur mengakui bahwa memang ada problem di kelas menengah. Fakta-fakta sudah menunjukkan hal itu. Mau dari berbagai macam indeks atau survei, apakah itu Bank Indonesia ataukah itu lembaga penjamin simpanan atau Mandiri Spending Index misalnya, semua menunjukkan indikator bahwa kelas menengah ini sedang turun daya belinya. Dan jumlah mereka akhirnya juga turun. Turun menjadi kelompok rentan. Jadi kan ada dua karakteristik kelas menengah kita itu. Sulit kaya tapi rentan miskin. Gitu. Jadi bagaimana membuat mereka ini bertahan dalam situasi seperti sekarang, itu harus ada berbagai macam terobosan-terobosan. Yang paling pertama harus dilakukan itu adalah mengakui itu secara jujur, bahwa memang ada problem di kelas menengah. Sehingga harus ada mekanisme, solusi yang tepat untuk melakukan itu. Misalnya tadi dikatakan, ya rencana penaikan PPN di Januari nanti tunda dulu. Ini di dalam hal ini ada dua pendapat yang berbeda. Kementerian Keuangan yang sekarang tetap mengatakan tetap berlaku jadi 12% naik 1% 1 Januari. Tapi tim transisi Prabowo mensinyalkan bahwa mungkin akan ditunda. Ini kan kita bingung. Ya, kalau kita ingin menjaga agar kelas menengah ini tidak semakin anjlok, maka sebaiknya ditunda. Bukan berarti sama sekali tidak diberlakukan, tapi ditunda. Dengan ditunda, maka akan memberikan kesempatan untuk bernapas. Kasih nafas dulu ya? Kasih nafas dulu, dan dengan begitu, maka ekonomi itu akan semakin bangkit. Ketika ekonomi akan semakin bangkit, maka pendapatan negara itu juga nanti otomatis di kuartal ke-3, ke-4, itu akan semakin naik. Karena ada pemikiran begini Mas, kalau pajaknya dikurangin, kan tadinya ada potensi nambah 1%, dikurangi, lalu ada beberapa usulan lain pajak-pajak yang juga akan dikurangi, artinya kan otomatis pendapatan negara justru akan berkurang. Ini kan malah tidak bagus juga untuk kelas menengah, bagaimana tuh? Nah, kan ada proses-proses yang lain. Kita tidak serta-merta hanya mengejar dari pungutan-pungutan pajak yang seperti itu. Kita punya produksi, kita punya ekspor-impor. Harus lihat gambar besarnya ya? Gambar besarnya harus kita lihat. Maka mana yang sebetulnya potensial. Termasuk juga menekan kebocoran. Yang selama ini disebut jumlahnya sangat besar. Yang katanya 70 miliar US dollar per tahun. Nah, ini harus dibuktikan kebocoran-kebocoran ini. Seperti apa kebocoran itu? Bagaimana dia? Kalau itu bisa ditekan, oke, katakanlah kita tidak sampai 100% menekan itu. Kita bisa menekan separuhnya, itu sudah sangat membantu. Dengan separuh kebocoran, korupsi, dan seterusnya lah. Itu kita bisa tekan, biaya tinggi bisa kita tekan, maka ekonomi akan bergerak. Tadi Mas Teguh Dartanto sudah mengatakan, Mas Koar, bahwa ada beberapa tadi yang saya sempat kutip kan, perumahan itu mungkin akan bisa membantu karena kelas menengah banyak di Jawa. Tapi kayak food estate atau lahan sawah 1 juta atau 2 juta hektar di Papua, lalu juga hilirisasi itu kan tidak ada di Pulau Jawa. Agak kurang pas dengan kelas menengah yang mayoritas ada di Pulau Jawa. Kira-kira pemerintahan Prabowo bisa mengerti tidak apa yang harus dilakukan untuk membantu meningkatkan kekuatan kelas menengah? Nah, setidaknya begini, misalnya kayak food estate. Kalau kita punya pangan yang cukup, pangan yang melimpah dan kita tidak mengimpor. Beras lah kita bilang dulu ya. Maka stabilitas harga pangan bisa terjaga. Nah, stabilitas harga pangan itu juga bisa membantu. Iya, itu kontribusinya signifikan itu. Signifikan. Harga beras itu. Harga beras, pangan itu signifikan untuk membantu daya beli. Dengan harga yang stabil, harga pangan yang stabil, karena jumlahnya juga melimpah, jumlahnya cukup, mencukupi, maka ya masyarakat juga tidak terbebani dengan naiknya harga. Biaya untuk beli beras yang mahal ini atau yang jumlahnya sedikit bisa dialihkan ke hal lain. Untuk ke hal yang lain, yang lebih produktif, yang bisa
menaikkan nilai tambah bagi perekonomian kita. Jadi ujung-ujungnya juga seperti itu. Jadi tidak secara langsung memang, tetapi dia bisa di ujungnya nanti, di end-nya ini, dia bisa menjadi semacam katup pengaman apabila harga-harga trennya sedang terlalu naik atau menjulang karena kelangkaan barang gitu. Oke, semua ini memang tentunya kan harus disampaikan dengan fokus ya. Kalau kita melihat kan pemerintahan Prabowo Gibran ada banyak juga fokus-fokus yang lain. Apakah kemudian kelas menengah ini memang juga akan menjadi prioritas? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kaur dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saat ini kita akan mendengarkan suara pemirsa dulu ya Mas Kaur ya. Apakah juga merasakan hal yang sama atau tidak? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar, Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, kelas menengah ini? Ibu kelihatannya kelas menengah atau kelas atas nih Bu? Terasa sekali Bercanda, Bung Leo. bercanda. Silakan Bu, pendapat Ibu silakan. Saya berpikir begini, Pak Jokowi membangun infrastruktur kan termasuk ini baik sampai dipuji oleh yang di Papua sana. Nah, beliau kan berharap kalau infrastruktur sudah ada, maka akan ada berdatanganlah industri itu. Nah, ini yang tidak terjadi, yang sulit diprediksi. Iya, bahkan yang ada adalah industri menurun dan pengusaha itu ingin mem-PHK-kan para pekerjanya kan. Nah, tapi dalam hal ini pemerintah juga cukup untuk mencoba menghalangi. Nah, kita lihat sendiri yang kelas menengah yang masih bertahan itu orang-orang yang ada di yang berkaitan dengan pertambangan atau dengan pajak, cukai, pokoknya bukan membangun teknologi tapi mengeruk yang sumber daya ada. alam berarti ya? Iya, itu. Hanya sumber daya alam, oke. Iya, jadi di dunia pendidikannya juga sudah ada ahli-ahli media begitu. Tapi lapangan pekerjaannya kan tidak ada. Nah, untuk apa itu? Sementara kalau bantuan sosial untuk masyarakat yang ekstrim itu bagus juga. Jadi menaikkan supaya tidak ada kemiskinan ekstrim. Nah, tadi pakar ekonomi mengatakan perlindungan sosial ya. Perlindungan sosial kan ada 4 macam, ada subsidi, ada bantuan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial. Nah ini Bung,
pemberdayaan sosial ini dan subsidi, mana subsidi kita yang tepat itu kan? Sepertinya kalau itu dihilangkan, subsidi. Iya, itu harus lebih tepat. Walaupun lama, tapi paling tidak memperkaya tadi kaum atas dan kaum bawah. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Makin miskin. Nah, iya, jadi itu yang kita hindari ya. Cobalah lihat lagi subsidi ini dan pemberdayaan sosialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Di belakang Bu Indra ada Pak Alfons di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pak Alfons, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Leonard. Silakan Pak Alfons, singkat padat saja Pak. Silakan, Indonesia sekarang tidak baik-baik secara ekonomi. Terbukti bahwa ada deflasi. Deflasi itu artinya bahwa orang-orang yang menjual tidak bisa menjual. Yang membeli tidak banyak yang membeli. Berarti bagaimana? Harus ada kebijakan yang melindungi kaum menengah, tapi juga mengadvokasi kalangan miskin. Nah, salah satu cara, misalnya, investor datang kalau tidak ada keruwetan dalam berbagai macam izin. Tidak ada berbagai macam penarikan, tidak ada berbagai macam pungli-pungli. Sehingga investor itu nyaman. Kalau dia nyaman, dia datang. Kalau dia merasa tidak nyaman dari awal ketika dia mau membuka usaha, dia tidak akan datang. Dan itu bermasalah untuk Indonesia. Dari saya itu saja, Pak. Baik. Terima kasih Pak Alfons di Maumere, Nusa Tenggara Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Alfons ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Halo. Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Kelihatannya terputus, kita mungkin akan coba lagi. Tapi Mas Kohar tadi Bu Indra mengatakan benar ya sebenarnya pola pikirnya. Ketika kita lihat 10 tahun Presiden Jokowi membangun, itu kan infrastruktur signifikan terbangun. Harapannya adalah setelah itu kemudian industri akan masuk, pabrik akan terbuka, lalu segala macam usaha akan terbangun. Tapi tadi Bu Indra mengatakan itu tidak terjadi, justru yang ada adalah industri melemah, PHK juga mulai muncul. Kenapa itu terjadi? Ya begini, pertama bahwa sebetulnya apa yang digagas dengan infrastruktur, dengan membuat jalan dan seterusnya, itu bagus. Idenya bagus, yaitu apa? Konektivitas, menghubungkan berbagai wilayah. Jadi tidak ada lagi wilayah yang remote, itu, tidak ada wilayah yang terpencil. Semua wilayah terkoneksi sehingga ada potensi untuk berkembang semuanya, berkembang bersama-sama. Nah, kita sudah sangat tertinggal, apalagi kita sudah sangat tertinggal secara infrastruktur. Hanya memang ada beberapa target-target itu yang akhirnya meleset. Apa misalnya? Mengurus izin usaha, doing business kita itu masih sangat seret, masih sangat susah. Proses pengurusannya, katakanlah misalnya masih ada yang sampai 18 item. Sudah begitu masih ada yang harinya itu masih sampai 120 hari. Masih ya? Masih ada, itu masih terjadi dan masih ditemukan di mana-mana. Itu kan artinya ada kegagalan di dalam revolusi mental. Mental siapa? Mental para birokrasi yang mengurus itu. Mengapa? Karena mereka masih punya prinsip kalau ada yang kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu loh. Kalau bisa mengalir rezeki dari situ, bisa dipungut. Nah, kenapa sayang sekali kalau tidak gitu kan. Baik, gitu. Mas Kohar, kita coba menghubungi lagi tadi yang pemirsa yang sudah sempat terputus. Di Batam, Kepulauan Riau ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Bung Kohar. Salam. Selamat pagi Pak John. Ya, salam sehat. Silakan Pak, singkat padat saja. Silakan Pak John. Ya, jangan lengah ya urus kelas menengah. Jadi ini kelas menengah ini sudah kalau tidak salah ini dalam minggu ini 2 kali dibedah oleh editorial. Artinya ini urgen. Kelas menengah ini urgen betul. Jadi apa yang oleh editorial ini pagi ini, kita mengharapkan kepada presiden yang akan dilantik tanggal 20 ini. Ya, artinya beliau ini konsen betul
Kalau ini dibenahi, masalah yang ada hilang 10 juta itu, kelas menengah itu turun kelas lagi, itu bukan sedikit dampak itu Bung Leo. Ya. Kalau 10 juta itu Bung Leo, saya yakin di kelas menengah yang 10 juta itu banyak juga yang memakai tenaga kerja, sumber daya manusia yang apa. Ya. Coba bayangkan kalau dikalikan 3, kalikan 2 aja, ada 20 juta yang bergantung sama mereka ini. Tapi sekarang itu tidak ada. Nah, jadi ini pemerintah jangan abai. Kelas menengah ini sangat besar dampaknya, dampak positifnya kalau ini ekonominya diperbaiki mereka ini. Karena mereka ini bukan kaum bukan kaum hedon saya rasa. Saya kemarin coba duduk di Batam sama kawan saya, ya, yang punya usaha. Saya tanya, kita Batam ini, dia bilang saya duduk sini belum pecah telur istilahnya. Padahal dia termasuk kelas menengah. Nah, dia punya toko besar yang gitu apa. Cuma dia ya punya usaha tapi gitu aja dia belum bisa telur. Mau bayangkan. Maksudnya bagaimana Pak John? Usahanya melemah atau bagaimana? Melemah. Coba bayangkan. Jadi daya beli itu Bung Leo, ya. Oke lah, katanya kan dapat kur. Oke Pak John, kami dapat kur dari pemerintah. Tapi orang nak membeli ini untuk modal usaha kami ada. Tapi orang yang nak beli, nak belanja tak ada. Oh, jadi kreditnya diambil, mengembangkan usaha, memproduksi barang, tapi barangnya tidak terjual karena tidak ada yang beli, begitu Pak? Kalau dia punya toko, barang tak laku. Oke. Jadi ini permasalahannya. Kan kalau kita kan dulu ingat program zamannya Pak Presiden Soeharto itu kan ada namanya padat karya, mengurai. Ya, contoh itu yang kelas yang terdampak, betul ya? Bukan kelas menengah, di bawah kelas menengah. Tapi kan kalau dalam sebulan itu dia bisa kerja 2 minggu, kan ada juga dia belanjanya Bang Leo. Jadi mudah-mudahan ini diapakan oleh pemerintahan kita yang terbaru ini Bapak Presiden. Tapi saya yakin nih Presiden kita nih, karena dia dikelilingi sama ahli-ahli ekonomi hebat, ya. Iya. Mudah-mudahan betul. Kelas menengah ini harus apa? Oke. Itu aja. Terima kasih banyak. Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Ya, harapannya akhirnya dialihkan kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Pertanyaannya Mas Kohar, kan kita tahu juga kondisi ekonomi dunia pun tidak baik-baik saja. Begitu. Bagaimana bisa kemudian kelas menengah ini benar-benar juga terperhatikan karena ada banyak hal lain yang pasti akan diprioritaskan oleh pemerintahan Prabowo. Ya, begini, kebijakan itu sebaik-baik kebijakan itu adalah yang bisa menyentuh pada semuanya. Betul bahwa ruang fiskal sangat terbatas. Tahun depan 1.400-an triliun sudah pasti digunakan untuk membayar bunga utang dan utang jatuh tempo. Pokoknya. Lalu 20%-nya sudah pasti digunakan untuk pendidikan. Nah, proses pendidikan ini juga bisa kita masukkan di situ bagaimana mendidik para calon entrepreneur gitulah untuk bisa kemudian di kemudian hari mereka menjadi pendorong ekonomi. Ya kan. Kemampuan kelas menengah dalam mendorong ekonomi, kemampuan sebuah negara dalam mendorong ekonomi, itu kan ditentukan tidak hanya semata-mata oleh investasi. Investasi itu kan sebetulnya beberapa negara menyatakan sudah kuno. Kalau negara-negara maju itu sudah pada inovasi. Ada investasi, ada injeksi modal, injeksi uang begitu. Lalu yang ketiga adalah inovasi. Nah, dengan inovasilah negara-negara itu kemudian bisa maju melampaui ekspektasi mereka bahkan gitu kan di beberapa negara. Kemampuan mereka dalam membuat inovasi, membuat pendapatan negara itu menjadi meningkat berlipat-lipat. Nah, kita itu harus jujur kita akui kita masih kering inovasi, satu. Kedua, masih terjadi kebocoran di sana-sini. Keberlanjutan itu kan sudah dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo. Apakah kemudian berlanjut terkait dengan kelas menengah, berlanjut dengan memprioritaskan kelas yang lain, atau bisa beralih ke kelas menengah? Kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, dokter selalu mengatakan kalau mau sembuh akui dulu sakit, lalu berubah gaya hidupnya, harus minum obat dan juga harus hidup lebih sehat.
untuk bicara kelas menengah supaya lebih sehat lagi, bagaimana kita bisa meyakinkan pemerintahan Prabowo Gibran bahwa memang kelas menengah ini sedang sakit? Ya, pertama akui dulu, tentu saja jelas. Jangan ngeles lah. Jangan misalnya ada yang pejabat yang sekarang kan yang bilang misalnya betul bahwa ada yang turun, tapi juga ada yang naik kok gitu. Dari rentan miskin atau menjadi kelas menengah. Ya, tetapi yang naik berapa, yang turun berapa, itu kan harus dihitung. Faktanya data BPS menyatakan yang turun lebih banyak. Harus jujur ya? Harus jujur diakui. 10 juta itu bukan angka yang kecil. Bayangkan kalau 10 juta mereka spending rata-rata per bulan 2 juta, itu kan berarti sudah 20 triliun. 20 triliun kalikan setahun ya 240 triliun. Nah, kalau mereka turun berarti spendingnya di bawah itu turun separuh saja, itu berarti sudah hilang 120 triliun. Signifikan sekali itu. Nah, bagaimana mempertahankan mereka? Ya, termasuk lakukan satu diakui, setelah akui pakai treatment yang benar. Hulunya dicari akar persoalannya itu di mana. Akar persoalannya ya karena mungkin kebijakan mungkin selama ini ada yang terlalu dominan kepada yang di atas dan yang di bawah. Yang di atas itu diberi insentif pajak, diberi tax holiday, sementara yang di bawah itu diberikan bansos terus-menerus. Lalu yang di tengah ini terjepit. Biarkan hidup sendiri. Biarkan hidup sendiri. Sudah begitu lapangan kerja formal semakin tergerus. Bayangkan sekarang lapangan kerja formal cuma 40%. 60% itu informal. Nah, bayangkan negara sebesar Indonesia itu menggantungkan semuanya pada informal. Ini kan bisa berbahaya. Ini tidak bagus. Makanya wajar apabila kemudian jumlah kelas menengah menjadi turun. Setelah diakui treatment lakukan dengan cara yang pas, dengan dicari akar persoalannya. Lalu yang ketiga, lakukan perbaikan-perbaikan mulai dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, tentu saja jangka pendeknya ya bagi mereka-mereka yang menjadi korban PHK, ya lakukan perlindungan sosial untuk jangka waktu tertentu. Lalu kedua, ya urai masalah deindustrialisasi kita itu ada di mana. Termasuk tadi bereskan izin-izin usaha yang masih ribet, ya, masih sulit di mana-mana. Lalu tekan kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini. Kan salah satu janji Prabowo di dalam berbagai kesempatan adalah mau menekan kebocoran, dan ini sangat serius menekan kebocoran, itu adalah suatu langkah yang signifikan. Setidak-tidaknya bisa mengamankan fiskal. Ada ruang fiskal yang itu bisa kita alihkan untuk katakanlah misalnya perlindungan sosial. Nah, dengan begitu, maka ketika semua elemen bergerak, jangka panjangnya kita tata, industrinya kita perbaiki. Begitu industri bisa kita perbaiki, maka program-program besar tadi pangan, swasembada pangan, lalu kemudian perbaikan gizi, perbaikan SDM, sumber daya manusia yang untuk jangka panjang ya, lalu yang melahirkan talenta-talenta cerdas yang inovatif, itu kan harus dimulai dari sejak dini. Nah, itu akan bisa tercapai. Intinya harus jujur, jangan minterin, dan juga jangan berpolitik lagi ya. Jangan ngeles, jangan selalu membawa politik dalam ranah-ranah yang kebijakan, yang itu bisa dalam jangka menengah atau jangka panjang itu membahayakan bagi pihak yang lain. Mungkin kalau analoginya adalah ketika kita terbang, pilot selalu mengatakan apa adanya, kita mau menghadapi turbulence, kita sedang tenang, kita sedang apa, seluruh penumpang akan bisa berperilaku seperti yang diharapkan oleh awak yang penting pesawat. ada guidance, ada panduan yang jelas, dan lalu kemudian action yang jelas, satunya kata dengan perbuatan. Baik. Kita harapkan itu yang terjadi. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Sama-sama, Bang Leo. Selamat pagi. Pemirsa, penurunan jumlah kelas menengah tidak hanya memperlemah ekonomi, namun juga berpotensi memperlebar ketimpangan. Pemerintahan Prabowo Gibran nanti harus segera menangani ini dengan kebijakan tepat dan eksekusi cepat. Kelas menengah yang terpuruk dapat memicu krisis lebih luas. Karena itu pemerintah tidak boleh lengah dan masalah ini butuh solusi segera. Pemirsa, demikianlah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia untuk hari ini. Saya berterima kasih untuk itu. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.